Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah kalian sehat semuanya. Tidak lupa dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buka dulu. Kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Dalam pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengerjakan salat sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah merupakan tujuan pembelajaran kita. Baik ya, dalam pertemuan kali ini ya kita masih berbicara tentang salat sunnah ya, yang mana pada pertemuan kali ini kita berbicara tentang salat sunnah ghairu muakkad. Pada pertemuan yang lalu ya kita berbicara tentang salat sunnah yang muakkad, yakni salat sunnah yang dianjurkan. Sedangkan hari ini kita berbicara tentang salat sunnah ghairu muakkad, yaitu salat sunnah yang tidak begitu dianjurkan atau ditekankan. Nah, salat sunnah ghairu muakkad adalah salat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya. Namun kalau mau mengerjakannya tidak ada larangan. Jadi silahkan saja ya, yang mau mengerjakan silahkan, tidak ada larangan ya, karena ya termasuk salat sunnah ghairu muakkad. Nah kemudian ya, adapun salat sunnah ghairu muakkad yang dimaksud ya adalah yang pertama salat sunnah duha. Nah, jadi salat sunnah duha itu adalah salat sunnah yang termasuk ghairu muakkad. Nah, salat sunnah duha adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu duha adalah apabila matahari terbit setinggi tombak sampai dengan menjelang waktu zuhur. Nah, itulah waktu duha. Kalau sudah masuk waktu zuhur, tidak ada lagi namanya waktu duha. Nah, cuman ya yang paling baik untuk mengerjakan waktu sholat duha itu adalah antara jam 8 jam 9 pagi. Itu yang paling baik waktunya, atau yang paling dianjurkan. Nah, waktu duha itu mulai ya, kalau kita patok dengan jam itu sekitar jam 7.00 sampai jam 11 ya, lewat sedikit ya, 00. Nah, itu waktu duha. Tapi yang paling baik adalah antara jam 8 sampai dengan jam 9. Salat duha dikerjakan sedikitnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Yang paling baik ya adalah 8 rakaat. Jadi paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat, dan paling afdal, paling baik 8 rakaat. Nah, jadi ya itulah salat duha. Nah, lalu apa sih kehebatan ya atau keutamaan daripada salat duha itu ya?
salat duha ini adalah salat yang selalu dikerjakan oleh Nabi, ya, dan Nabi tidak meninggalkan. Namun bagi kita termasuk ya ghairu muakkad. Nah, keutamaannya adalah untuk ya memohon rezeki kepada Allah agar diberi lebih. Nah, sebagaimana kalau kita lihat daripada doa daripada salat duha itu, coba kita lihat doanya. Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana musiran fa yassirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatuka atini ma ataita ibadika salihin. Itu doanya luar biasa. Nah, kalau kita lihat arti daripada doa ini, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah duha milikmu, ya, kemegahan adalah kemegahanmu, segala keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, jika rezeki masih ada di langit, maka turunkanlah, dan jika di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sukar, mudahkanlah. Jika haram, halalkanlah atau sucikanlah. Jika jauh, maka dekatkanlah. Dengan demikian, waktu duha, kemegahan, keindahan, kekuatan, ya, kesusahan, limpahkanlah kepadaku seperti telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Subhanallah. Inilah ya doa daripada salat duha. Nah, namun juga di dalam ya hadis lain pernah dijelaskan bahwa kata Nabi kita, ya, tubuh kita ini memiliki ya beribu-ribu sendi, ya, maka setiap sendi itu dia memintakan sedekah kepada kita. Nah, untuk mensedekahi sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita, yang ribuan sendi-sendi yang ada di dalam tubuh ini, adalah dengan bersalat doa. Nah, jadi ya semuaan sendi yang ada di tubuh kita ini memohonkan sedekah kepada kita. Bagaimana kita cara mensedekahinya? Yaitu dengan mengerjakan salat doa. Namun ya, mohon maaf ya, kita juga terkadang karena kesibukan kita ya tidak bisa meluangkan waktu atau meluangkan waktu untuk melaksanakan salat duha yang begitu baik ini. Bahkan di dalam hadis lain juga dijelaskan tentang keutamaan salat duha ini adalah barang siapa yang melazimkan ya melaksanakan salat duha setiap hari sebanyak 12 rakaat ya sampai wafatnya, maka nanti kalaupun di dunia dia tidak diberi rezeki oleh Allah yang banyak, di akhirat akan dibangunkan sebuah istana yang begitu megah untuknya, karena dia melazimkan atau mendawamkan daripada salat sunnah duha. Siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjutkan. Nah, kemudian yang B, salat sunnah istikharah. Nah, jadi yang pertama tadi adalah salat sunnah duha. Yang kedua salat sunnah istikharah. Apa itu salat sunnah istikharah? Salat sunnah istikharah adalah salat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat untuk meminta petunjuk kepada Allah dalam menentukan pilihan yang baik.
Nah, jadi kalau kita ya ditimpa suatu permasalahan, kita harus memilih sesuatu dari dua pilihan, ya, maka alangkah baiknya untuk memutuskan itu kita memohon kepada Allah dengan bersalat istikharah. Mana yang terbaik? Maka kalau kita sudah salat istikharah, ya, apapun yang dipilih oleh Allah itulah yang terbaik. Tapi kalau kita yang memilihnya, kita bisa salah. Tapi kalau Allah yang memilihkan, yang melalui dengan salat sunnah istikharah 2 rakaat tadi, maka itulah yang terbaik, ya. Contoh misalnya kita dihadapkan ya dalam perjodohan, sementara ya kita harus ya memilih antara satu dan yang lain karena ada dua. Maka untuk memutuskan tersebut mana yang terbaik, kita beristikharah atau salat minta petunjuk kepada Allah. Siswa sekalian yang berbahagia. Baik, yang C, salat sunnah istisqa. Apa itu salat sunnah istisqa? Salat sunnah istisqa adalah salat sunnah untuk mengharap diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau istilah lain adalah salat minta hujan. Nah, ini biasanya ya karena terjadi kemarau panjang yang mana tanah sudah mulai kering dan tumbuh-tumbuhan kekurangan air sehingga sudah mulai layu dan mati. Nah, salat ya istisqa merupakan solusi untuk yang memohon kepada Allah untuk diturunkannya hujan agar ya tumbuh-tumbuhan tanah menjadi basah lagi sehingga tumbuh-tumbuhan tidak melayu dan menjadi mati. Nah, salat sunnah istisqa dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan diakhiri dengan khutbah. Nah, jadi salat istisqa itu ya sebanyak 2 rakaat yang diakhiri dengan khutbah. Nah, lalu bagaimana tata cara pelaksanaannya ya? Tata cara pelaksanaan salat istisqa itu ya, yang pertama imam mengajak masyarakat untuk bertobat. Nah, jadi sebelum pelaksanaan salat istisqa itu disuruh bertobat dulu. Bagaimana caranya? Yakni adalah memperbanyak istighfar, bersedekah, ya, kemudian menghentikan maksiat dan kejaliman. Ya, kalau ada misalnya di komplek-komplek kampung itu ada orang berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, itu dihentikan, ya, dijauhkan. Agar apa? Agar permohonan kita nanti diterima, ya. Nah, kemudian kalau ada yang bertikai atau saling perkelahian, maka itu harus diselesaikan dulu, dijadikan perdamaian agar tidak ada masalah ya untuk pelaksanaan salat istisqa tadi. Kemudian yang kedua ya, imam bersama masyarakat ya dianjurkan sebelum pelaksanaan salat istisqa itu puasa ya, puasa sebanyak ya 3 hari dulu berpuasa ya. Jadi puasa sunnah 3 hari. Kenapa maka puasa? Kenapa? Karena ya kalau kita berpuasa ya doa kita pasti diijabah oleh Allah karena kita dalam keadaan suci, kita berpuasa itu semua kesalahan diampuni oleh Allah. Kemudian hari yang keempatnya baru pelaksanaan salat istisqa tadi ya. Kemudian ya selanjutnya tata caranya adalah pada hari keempat kita melaksanakan salat, yaitu bagaimana salatnya ya, salatnya adalah beda dengan salat yang lain ya. Kemudian juga pada hari itu semua orang tua, anak kecil, orang-orang yang sakit ya itu dibawa ke lapangan ya, di mana tempat pelaksanaan salat istisqa tadi. Nah, kemudian juga yang mempunyai ternak juga dibawa ya, apakah ayam, apakah kambing, apakah sapi,
dibawa ke tengah lapangan ya untuk penyaksian pelaksanaan ibadah salat istisqa. Kenapa? Karena semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik yang melata, baik yang hidup ya, yang kelihatan bentuknya seperti kambing, sapi, kerbau, ayam, bebek ya, burung, itu semuanya bertasbih memuji Allah. Ya, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di muka bumi ini makhluk hidup, baik yang di dalam tanah ya, yang melata, maupun yang di udara, maupun yang di darat, di laut, semuanya bertasbih memuji kebesaran Allah. Sementara terkadang kitalah manusia yang lupa diri ya, tidak mau bertasbih. Itulah biasanya akibatnya ya, akibat ulah manusia itulah maka Allah terkadang juga menurunkan bencana, termasuk ya kemarau panjang itu adalah bencana ya, musibah atau bala daripada Allah ya, menguji kepada hamba-hambanya ya. Kemudian ya pelaksanaannya ya, setelah imam berdiri di depan ya, berniat untuk melaksanakan salat sunnah istisqa ya, dengan niat usalli sunatal istisqa rakataini ya, imaman bagi imam, kemudian kalau makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu ya, di dalam hati berniat, aku berniat untuk melaksanakan salat sunnah istisqa, yaitu salat minta hujan ya, sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama ya, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah itu didahului bertakbir sebanyak 7 kali takbir. Nah ya, 7 kali takbir. Kemudian ya, 7 kali takbir tadi termasuk daripada takbiratul ihram. Artinya ya 7 kali dengan takbiratul ihram. Jadi takbir yang selain takbiratul ihram itu adalah 6 kali. Nah, di sela-selanya tidak ada ditambahi bacaan. Kalau salat Idul Fitri kan ada bacaan tasbih di sela-selanya. Kalau salat istisqa tidak, cuman bertakbir sebanyak 7 kali takbir. Nah, kemudian setelah 7 kali bertakbir tadi membaca surah Fatihah. Nah, untuk rakaat ya pertama ya, dan pada rakaat kedua. Namun pada rakaat kedua, sebelum pelaksanaan atau sebelum membaca surah Al-Fatihah, kita ya bertakbir sebanyak 5 kali takbir ya. Setelah bertakbir baru membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian ya selanjutnya bagi makmum mengikuti imam ya sampai dengan salam. Nah, bacaan-bacaannya lain, ruku, i'tidal, sujud, terdua sujud, sama saja seperti salat yang lainnya ya di dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian setelah salam maka khatib berkhutbah ya, khatib berkhutbah yang mana khutbahnya berisi tentang ya menceritakan kebesaran Allah dan memohon kepada Allah agar semua permintaan daripada hamba-hambanya ya dikabulkannya dengan berdoa ya. Di dalam khutbah tadi itu ya, kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala ya, dan memperbanyak di sana membaca ya, agar semua kesalahan kita ya, baik kesalahan khatibnya kemudian jamaahnya ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ya selesai ya khutbah,
khatib turun, maka selesailah pelaksanaan daripada ya salat istisqa tersebut. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, salat sunnah khusuf atau salat sunnah gerhana. Nah, salat sunnah khusuf atau salat sunnah gerhana adalah salat sunnah yang dikerjakan apabila terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, jadi salat khusuf atau salat gerhana ini apabila terjadi gerhana baik matahari maupun bulan, maka kita disunahkan untuk mengerjakan salat ya, salat sunnah khusuf atau salat sunnah gerhana. Salat ya dikerjakan sebanyak 2 rakaat, namun dalam pelaksanaannya tidak sama dengan salat biasa ya, yaitu ya setiap rakaat ya itu 2 kali ruku, 2 kali sujud. Kalau salat biasa kan kita 1 kali ruku saja, 2 kali sujud. Kalau salat khusuf setiap rakaatnya 2 kali rukunya ya, dan 2 kali sujudnya. Nah, adapun tata cara pelaksanaannya adalah yang pertama ya berdiri ya, lalu berniat salat ya, berniat salat khusuf atau salat gerhana. Kemudian yang kedua membaca Al-Fatihah dan surah ya. Kemudian rukuk ya, rukuk ya. Apa bacaannya? Bacaannya sama saja dengan bacaan rukuk kita salat yang lain. Subhan rabbiyal ya azim wa bihamdih 3 kali. Kemudian kembali berdiri melanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan surah kedua. Lalu surahnya surah apa? Surahnya di sini tidak ditentukan ya, cuman biasanya yang paling baik itu adalah ya surah-surah yang berkenaan dengan ya ketuhanan seperti surah Al-Ikhlas, Al-Kafirun ya, itu disunahkan. Nah, itu. Nah, kemudian ya ruku lagi ya, kemudian i'tidal, setelah itu sujud 2 kali ya, sujud 2 kali pada rakaat pertama, kemudian berdiri lagi pada rakaat kedua ya, sama ya, kita ya membaca surah Fatihah, kemudian kita baca surah, kemudian rukuk ya, kemudian berdiri lagi ya, kemudian membaca Fatihah lagi, membaca surah lagi, kemudian rukuk ya, i'tidal, sujud ya, sujud, antara 2 sujud, kemudian sujud lagi dan duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir ya, kemudian ya selanjutnya salam. Nah, itulah tata cara pelaksanaan salat sunnah khusuf. Nah, jadi salat sunnah khusuf ini ya beda pelaksanaannya dengan salat sunnah biasa. Namun kalau bacaannya ya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya ya, dan tasahudnya, bacaannya sama saja, cuman tata cara pelaksanaan saja yang berbeda. Siswa sekalian yang berbahagia ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada ya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Namun sebelumnya ya Bapak ingatkan ya, kalian selalu banyak belajar ya, jangan lupa tidak belajar ya, itu. Nah, kemudian ya Bapak sedikit ulangi ya, setelah terakhir salam, tidak selesai lagi salatnya, belum selesai ya, yakni adalah khatib berkhutbah. Nah, khatib berkhutbah ya
khutbahnya tentang masalah kebesaran Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan semua planet-planet termasuk juga matahari, bulan. Ya, kenapa maka terjadi gerhana itu diceritakan di khutbah oleh khatib ya. Nah, setelah selesai khutbah maka selesailah pelaksanaan daripada salat khusuf atau salat gerhana tadi. Baik ya. Untuk pertemuan kali ini soal esai itu yang pertama, jelaskan apa pengertian salat sunnah ghairu muakkad. Kemudian yang kedua, sebutkan salat apa saja yang termasuk dalam salat sunnah ghairu muakkad. Kemudian yang terakhir, jelaskan tata cara pelaksanaan salat sunnah khusuf atau gerhana. Jadi 3 soal ini kalian silahkan jawab, jawabannya kalian kirim ke KAI 3. Baik, sampai di sini Bapak akhiri ya dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.